Tujuan Panji kali ini adalah Green Canyon, sebuah lembah hijau dan permai yang merupakan bagian dari celah bumi yang meretak sepanjang bukit wilayah Ciamis Selatan. Keindahan alam Indonesia menciptakan keunikan-keunikan yang beragam di setiap daerah. Saat ini Panji sedang berada di Cijulang Ciamis, tepatnya di objek wisata Green Canyon. Menurut informasi dari pemandu wisata di sini, dia pernah melihat seekor ular besar di daerah sini. Panji juga belum tahu ular apa. Yang jelas, entah itu ular piton, entah itu juga ular kobra yang besar, saya juga belum tahu. Mari ikuti petualangan Panji melihat keajaiban dunia di Green Canyon. Coba lihat pemirsa, indah bukan daerah Green Canyon ini? Menurut informasi dari pemandu wisata di sini, Panji hanya bisa menaiki perahu sampai ke daerah ini. Daerah ini adalah perbatasan antara air tawar dengan air payau. Untuk bisa sampai ke lokasi paling ujung dari wilayah Green Canyon ini, Panji harus berenang sejauh 3 km. Wah, bisa nggak ya Panji menelusuri sungai ini dengan berenang? Ikuti Panji. Tujuan Panji kali ini adalah mencari ular berbisa terpanjang di daerah yang masih jarang dikunjungi oleh manusia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Panji Pak. Bapak ya. Siapa? Saya Ajiji. Oh Pak Ajiji. Iya. Pak, Panji mau tanya. Silakan. Apakah yang pernah melihat ular besar itu Bapak? Iya, saya pernah. Hanya ularnya berdiri. Oh. Jadi enggak apa-apa. Gak tahu jenisnya Pak ya? Iya. Gitu ya. Di mana tuh Pak daerahnya Pak? Ya memang lokasinya agak jauh dari sini. Ya. Jadi harus kita renang. Tenang Pak. Iya. Bisa antar Panji nggak Pak? Silakan. Iya Pak ya. Ada Panji ya Pak ya? Iya. Bersama Pak Azizi, Panji akan menuju sebuah gua besar yang banyak dihuni oleh kelelawar dan dikenal dengan nama Gua Bau. Pemirsa, di sekitar Panji ada pohon bambu, di mana biasanya pohon bambu ini adalah habitat dari ular king cobra. Di sana Panji akan mencari ular yang dimaksudkan oleh Pak Azizi. Dengan menggunakan ketinting, sejenis kapal kecil berkapasitas 5 orang, Panji menelusuri aliran sungai ini bersama Pak Azizi. Wah, kayaknya ular tuh. Pak, lihat lagi Pak. Menepi, ke arah sana ya, ke arah sana Mas. Mas, ke arah sana Mas. Dengan sigap Panji turun dan mengejar ular tersebut. Dan kali ini, Panji harus menelan kekecewaan. Ular tersebut melesat dengan cepat sebelum Panji dapat menangkapnya. Pak, ini Bapak lihat sendiri kan ularnya Pak. Ini Pak juga lihat. Tapi kemana tuh ular ini ya Pak ya? Wah, besar Sepanjang tuh, Pak. perjalanan menyusuri sungai Cijulang ini, Panji tidak henti-hentinya menikmati pemandangan eksotis alam liar di kanan kiri dan harmonisasi suara alunan gemericik dari air terjun Pak Latar. Pemirsa, coba lihat. Di sana ada biawak. Biawaknya lumayan besar. Dan tuh, badannya sangat jelas kelihatan. Wah, Pak, coba menepi Pak. Lagi mau coba dekatin Pak. Biawak yang Panji temukan kali ini adalah biawak air dari jenis Varanus salvator. Pada umumnya, biawak ini mempunyai panjang tubuh sekitar 1 meter. Biawak merupakan spesies yang telah ratusan bahkan ribuan tahun diburu oleh manusia, terutama kulitnya untuk dimanfaatkan sebagai bahan perhiasan dan dagingnya sebagai bahan makanan untuk obat-obatan. Pada sisi-sisi tertentu terdapat gua dengan stalagmit dan stalaktit yang mempesona dan terus meneteskan air bagaikan hujan abadi yang tidak akan pernah habis.
Sungguh sebuah karunia besar dari Tuhan yang harus kita lestarikan. Wah pemirsa, ternyata di sini ada tanda lalu lintas juga loh. Ini gunanya untuk mengatur keluar masuknya perahu agar tidak terjadi tabrakan. Wah unik juga ya. Sepertinya sebentar lagi kita akan sampai. Oh iya, Pak jadi teringat. Beberapa waktu yang lalu, Pak pernah bertemu dengan beberapa ular yang mungkin ular ganas. Yang satu waktu itu Pak bertemu di Sungai Sukanegara, itu ular king cobra yang panjangnya sekitar 5,5 meter. Dan juga waktu di Padang, Pai sempat menemukan ular piton reticulatus kancah besar sekitar 8 meter dengan berat yang mungkin wah berat banget pemirsa. Itu sampai Pai itu kewalahan nangkepnya. Tahukah kamu, berat seekor anaconda paling besar mencapai sekitar 250 kg. Dan juga ular-ular lainnya. Itu sangat berkesan banget di Panji tuh, di hati Panji. Dan selanjutnya Panji akan bertemu dengan ular apa ya? Tiba di mulut gua, Panji harus meneruskan perjalanannya dengan berenang di air yang dingin. Ketinting yang membawa mereka menyusuri aliran Sungai Cijulang hanya dapat mengantarkan sampai di sini saja. Pemirsa, ini adalah batas antara air payau dan air tawar. Air payau sebelah sini berasal dari laut sebelah sana, dan air tawar sebelah sini berasal dari hutan sebelah sana. Ini adalah salah satu keunikan objek wisata dari Green Canyon. Panji sih, nah.
Masih bersama Pak Azizi, Panji terus menelusuri sungai ini sampai ujung dengan berenang atau merayap di tepian batu sejauh kurang lebih 3 km. Sambil terus waspada dengan keadaan di sekelilingnya, berenang bersama ikan-ikan kecil di air yang biru dan dingin merupakan pengalaman yang luar biasa bagi Panji. Akhirnya sampailah di tempat tujuan. Sesuai dengan namanya Gua Bau, aroma tak sedap gua ini sudah dapat tercium dari luar. Semakin masuk ke dalam, maka baunya akan semakin menyengat, yang disebabkan oleh kotoran kelelawar yang sangat banyak. Sudah Pak Haji, Iya Pak. yang dikatakan gua bau lubangnya ini Kenapa tuh Pak disebut gua bau Pak? disebabkan Ya. karena banyak kotoran kelelawar. Oh, Bahkan saya waktu itu menemukan ular di dalam, Iya ya. Emang Bapak sedang apa di dalam ini Pak waktu itu? sedang lihat-lihat ya kotoran kelelawar. Oh, emang kotoran kelelawar ini buat apa Pak? Kotoran itu untuk diambil pupuk tanaman. Oh, jadi pupuk. Iya. Gitu ya Pak ya. Iya. Oh, ular itu di dalam. Ya udah Iya. tunggu di sini ya Pak ya. Ya. Saya mau coba masuk ya. Ya, silakan aja. Saya tunggu sini. Kamu Pak. Ya. Dengan hati-hati berjalan, Panji masuk ke dalam Gua Bau ini. Selain bau, kotoran kelelawar juga telah mengakibatkan lantai gua menjadi sangat licin dan lembab. Mirsa, sepertinya di sana ada ekor ular. Lumayan besar, tapi pengen nggak tahu ular apa. Kita samperin yuk. Kita dekati. King Cobra atau Ophiagus hana. Sesuai dengan arti bahasa Latinnya, Ophiagus berarti snake eater atau pemakan ular. Ular ini memangsa jenis ular lainnya atau bahkan King Cobra yang lebih kecil ukurannya. Selain di sekitar sungai, hutan bambu, sawah, dan ladang, ular ini juga kerap kali ditemukan di dalam gua. Ularnya ya Pak ya. Pemirsa, coba lihat. Ini adalah jenis ular King Cobra, Ophiophagus hana. Ular ini adalah jenis ular yang berbahaya dan mematikan, dan biasanya hidup di hutan lebat, di hutan bambu, dan di tebing-tebing gua seperti ini. Di dalam gua juga ular ini bisa hidup. Pemirsa, ular ini memiliki kantung bisa seperti ini, seperti ular kobra. Namun mungkin kantung bisa ular King Cobra lebih besar daripada ular kobra. Racunnya tergolong adalah racun neurotoksin, racun yang menyerang saraf. Dan bila sampai tergigit ular King Cobra, bahaya kan? Sekarang Panji mau melihat rahangnya. Nah, ini ada ranting. Wah, wih, gigitannya. Kuat sekali kan? Coba lihat. Wih. Nah, coba lihat ini taringnya nih, kawan. Nah, coba lihat. Racun ular King Cobra biasanya lebih berwarna kuning daripada racun ular kobra. Sepertinya nanti Panji akan memindahkan ular King Cobra ini dari gua ini sampai ke hutan yang lebih lebat, yang mungkin akan membuat ular ini nyaman di hutan sana. Karena bila ular ini hidup di sini dan ada manusia masuk ke sini, Panji khawatir ular ini nanti dibunuh oleh manusia. Iya kan Pak? Ya.
Pemirsa, Panji akan lepaskan ular ini di sini karena ini adalah habitatnya dan jauh dari jamahan manusia. Yuk Pak, yuk Pak. Sejauh ini, Panji telah menjelajahi daerah ini dan menemukan ular yang hebat. Ada alasan bagus mengapa petualangan ini masih akan berlanjut. Pemirsa, inilah keajaiban Green Canyon. Petualangan Panji hari ini sangat menegangkan dan berkesan. Hutan merupakan salah satu elemen yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Panji pun terhenti di tikungan maut. Pemirsa, saat ini Panji sedang berada di hutan Alas Roban. Hutan ini terkenal dengan tikungan mautnya. Belum lama ini, Panji sempat mendengar ada truk yang masuk ke jurang itu. Dikarenakan melihat seekor ular besar. Sekarang Panji akan masuk ke dalam jurang untuk mencari ular-ular yang ada di jurang itu. Belukar yang rapat dan jalan yang penuh semak pertanda bahwa jurang ini jarang dijamah oleh manusia. Dan terasa semakin jauh dari peradaban manusia. Semakin banyak hewan-hewan liar berdiam, mereka tahu tidak ada gunanya bersaing dengan manusia. Pemirsa, coba lihat. Ini adalah sisit ular. Dilihat dari sisitnya, ular ini adalah ular kobra. Dilihat juga dari ukuran sisitnya, ular ini sepertinya berukuran sekitar 1 meter atau 2 meter. Ular ini cukup besar dan memiliki usia sekitar kira-kira 1,5 tahun. Panji akan terus menjelajahi daerah ini untuk mencari ular kobranya. Sepertinya ini adalah sumber mata air dan di sana adalah salurannya. Udara di sini lembab, jadi udara di sini sangat disenangi oleh ular untuk menjadikan tempat tinggalnya. Sekarang Panji akan mencari lagi. Coba lihat pemirsa di sana. Panji sepertinya melihat sekumpulan ular sedang berkumpul, pemirsa.
sangat banyak sekali. Sepertinya ular ini lebih dari beberapa ekor, lebih dari 6 atau 5 ekor, dan berjenis ular kobra. Panji tak mau mengganggu ular ini karena sangat berbahaya apabila diganggu. Sekarang Panji akan melanjutkan pencarian Panji ke arah sana. Pemirsa, jurang yang curam ini memang banyak menimbulkan korban bagi manusia. Tetapi bagi ular-ular yang ada di sini, ini adalah tempat yang nyaman bagi mereka. Pemirsa, suara bising yang berasal dari mobil yang lewat di atas tidak mengganggu berkembang biaknya ular-ular besar yang ada di lubang itu. Pemirsa, ular sanca yang ada di dalam lubang ini sepertinya sedang dalam masa perkawinan. Ularnya sepertinya sangat nyaman berada di dalam lubang ini hingga mereka kawin di sini. Pemirsa, Panji akan membiarkan ular-ular ini berada di sini di habitat aslinya, dan Panji akan melanjutkan perjalanan Panji ke tujuan Panji yang semula, yaitu ke hutan Penggaron. Sekarang Panji akan mengambil sebuah hadiah kecil dari teman. Bulan, apa kabar? Baik banget, apa kabar lo? Wah, baik banget. Gimana nih jalan kabarnya? Wah, yang jelas keren banget deh. Hutan di sana masih lebat. Dan jurang sama tikungannya itu curam banget deh. Pokoknya bahaya kalau misalnya mobil lewat situ kalau nggak hati-hati. Masih banyak ularnya nggak? Ular ya jelas banyak dong. Di situ habitatnya. Apalagi di situ lembab dan tempatnya itu agak di lembah kayak gitu kan. Jadi ular itu betah tinggal di situ. Iya, serem ah. Yaudah yuk kita masuk, kita Oke, lihat ayo. buayanya. Oh iya, Lan, bentar ya. Gua mau ambil dulu alat-alat gua. Ke dalam ya. Oh, ini kandangnya ya. Ya ampun. Wah, lumayan besar ya. Wah, Lan, ini buayanya besar juga nih. Ada nggak temen lo yang bisa bantuin gua? Ada, ntar gue panggilin ya. Ya. Mas Dodo. Sama. Dodo. Ya, Panji. Mas, bantuin bukain dulu ya, Mas ya. Ya, agak ini soalnya. Ya, Mas. Iya. Pojok ini aja. Buaya yang hendak Panji tangkap adalah jenis buaya muara. Dia sudah terlalu lama tinggal sendiri di rumah kecilnya. Buaya tetap saja buaya. Saat disentuh, reaksi spontannya menunjukkan ingin menjatuhkannya.
gemukan dia. Pemirsa, ini adalah jenis buaya muara atau Crocodylus porosus. Buaya ini biasanya tinggal di muara-muara sungai yang dekat dengan laut. Buaya ini biasanya memakan ayam, bahkan babi hutan bila sudah besar. Ini adalah buaya terganas dan terpanjang di dunia. Tahukah kamu, buaya muara dapat hidup di alam bebas mencapai usia 35 tahun. Namun di penangkaran bisa mencapai usia 45 tahun. Pemirsa, biarlah buaya muara ini hidup di habitatnya agar ekosistem kehidupan tetap terjaga. Ayo Pak, kita angkat Pak, ke mobil. Tatapan perpisahan yang memilukan tidak selamanya buruk, terutama bagi dua spesies yang berbeda. Persahabatan bagi manusia dan reptil justru bisa terjadi jika keduanya tidak saling tinggal berdampingan. Panji mengetahui betul hal tersebut. Karena itu, yang bisa Panji lakukan hanyalah sesekali mengunjungi kediaman anak cucu bangsa Cotylosaurida ini dengan harapan akan dapat terus menjalin persahabatan abadi dengan mereka. Bulan. Makasih ya, Lan. Ya, Oke. Gi. Om, makasih ya. Sama-sama. Om, makasih. Ya, sudah Bulan. Halo Rob, gue lagi ada di jalan Rob. Mau ke ini hutan Penggaron. Belum nih, baru mau ngelewatin Haras Roban. Emang kenapa Rob? Wah, lo serius lo ada ular di situ? Hah? Terus gimana dong? Tuh, lo bilang jangan pergi ya, gue malah penasaran kalau denger ular Rob. Oh iya Rob, pasti gue hati-hati. Ya udah ya, bye Rob. Dalam petualangan kali ini, Panji akan menjelajahi hutan yang cukup terkenal di daerah Semarang, yaitu Hutan Penggaron. Siang Pak Yudi. Selamat siang. Saya Panji Pak. Iya, saya sudah tahu, sudah kami tunggu sejak kemarin. Oh gitu ya Pak ya? Sekarang kita ke hutan dulu atau ke driving range dulu? Kita driving range dulu Pak, boleh? Oke. Pemirsa, ini adalah gerbang menuju ke dalam hutan Penggaron. Meskipun hutan Penggaron ini adalah hutan wisata, tapi hutan Penggaron ini tak kalah dengan hutan liar lainnya. Tapi sebelum Panji menelusuri hutan ini, Panji ingin driving range dulu dengan Pak Yudi. Mari Pak. Dengan suhu yang sejuk sekitar 26 derajat Celcius dan ketinggian 348 meter di atas permukaan laut, hutan Penggaron memang cocok digunakan untuk olahraga outdoor. Kontur tanah yang bergelombang membuat pegolf amatir seperti Panji harus berulang kali mencobanya. Alang-alang yang tinggi juga membuat Panji tidak bisa melihat jelas sejauh mana pukulannya melesat. Ularnya Mas. Mas, kayaknya ular Mas. Coba. Iya ya ular ya. Wah. Tuh Mas, keluar Mas. Wih. Pemirsa coba lihat. Ini adalah ular tanah. Di Sunda biasanya ular ini disebut ular gibuk. Tapi di daerah sini ular ini disebut ular jedor. Coba lihat pemirsa. Ular ini memiliki tubuh yang kecil, jadi bisa leluasa untuk masuk ke dalam hulu itu.
Ular ini adalah ular yang berbahaya pemirsa. Banyak menelan korban apabila terpatuk oleh ular ini. Ular ini biasanya tidak terlalu aktif, namun ular ini selalu berdiam diri di suatu tempat. Tapi awas, bila kita mendekati ular ini harus sangat berhati-hati. Karena kalau tidak, coba lihat, gerakan ular ini sangat tiba-tiba dan sangat berbahaya. Wih, ular ini mau matuk payung pemirsa. Lihat ular ini pemirsa, memiliki tubuh yang mungil, namun ular ini adalah ular yang sangat berbahaya. Ular Actistrodon rhodostoma ini biasanya memiliki taring yang panjang karena jenis ular ini adalah jenis ular viper. Bila menggigit, racun hemotoksinnya bisa melumpuhkan saraf sel darah pemirsa. Ini melihat dewasa dan panjang. Sepertinya Panji akan memindahkan ular ini ke hutan karena kalau misalnya di sini, wah sangat berbahaya pemirsa. Apalagi kalau misalnya ada orang yang mau mengambil bola di dalam pool. Mas, kita bawa ke hutan yuk mas. Bang Husni, sebenarnya saya lihat ular lari ke arah sana. Awas mas, kayaknya ini jenis ular kobra. Ular ini cukup berbahaya mas. Mas, ini ada ular kobra. Coba lihat, wih, ular yang satu ini cukup agresif. Pemirsa, kalau diperhatikan kehidupan ular di sini cukup terjaga, tapi pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem sangatlah kurang. Hingga mereka selalu beranggapan bahwa ular ini adalah binatang yang berbahaya dan patut untuk dibunuh. Kalau diperhatikan, kulit ular ini sangatlah indah dan biasanya banyak diburu untuk dijadikan bahan baku untuk membuat souvenir seperti tas, sepatu, dan tas pinggang. Apalagi darah dan empedunya yang dipercaya sebagai obat kuat bagi kaum pria. Di antara pandangan mata yang mengintai waspada, Panji menyusuri hutan seluas 500 hektar ini. Ular sanca batik, warna tubuh bagian bawah berwarna kuning atau coklat terang dan bercak-bercak warna coklat gelap. Sisik bibir bagian depan mempunyai alur atau lekukan sebagai pengindra letak mangsanya. Kepala ular sanca kembang atau sanca batik berbentuk moncong dan lebar. Lihat ini pemirsa, ini adalah kulit telur ular sanca yang belum sempat tuntas karena sudah dihancurkan oleh warga. Pemirsa, Panji akan melanjutkan perjalanan Panji karena hujan sudah deras. Ayo mas.